Waktu peluncuran Poco F4 ya, user F3 tuh tenang-tenang aja ya, karena nggak beda jauh. Nah, sekarang di Poco F5 tuh cukup berbeda. Mau pendahulunya atau kompetitornya tuh cukup bikin gelisah sih, dengan harga 4,99 juta aja di harga retail Xiaomi-nya tanpa promosi. Tapi kok malah downgrade sih ya, karena pakai Snapdragon kepala 7. Oke, di video kali ini ada 5 hal teknis yang penting yang harus kalian ketahui ya, sebelum nanti di review. Di sini Fadil, langsung aja bahas. Yang pertama tuh lebih ringan. Yap, secara teori Poco F5 tuh lebih ringan ya, 14 gram dibandingkan Poco F4. Tapi lebih tebal 0,1 mm. Dan yang menarik walaupun lebih ringan, di sini pakai kapasitas baterai 5000 mAh loh, lebih besar 500 mAh dibandingkan pendahulunya. Dan tetap mendukung pengisian 67 watt. Lalu pendinginnya pun lebih luas ya. Di sini punya luas 3725 mm persegi yang secara teori bisa menghilangkan panas sampai 35%. Tapi nanti kita lihat di review ya, apakah fisiknya tuh cuman spek doang atau benar-benar nyaman dipakainya. Lalu yang kedua di sektor layar. Nah, layarnya ini masih pakai AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz. Tapi Poco ngeklaimnya di sini tuh pakai layar terbaik yang pernah dipakai di lini Poco. Karena katanya punya keakuratan warna yang baik, warna yang lebih luas, terus dukung Dolby Vision. Nanti kita buktiin ya di review. Lalu yang ketiga di sektor kameranya. Nah, sektor kamera dikasih OIS ya di lensa utama dan pakai lensa dari OmniVision OV64B40 ya, 64 megapiksel. Ditemenin juga dengan ultrawide 8 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan lensa selfie 16 megapiksel. Performa kameranya mungkin ada yang raguin ya, karena ini pakai OmniVision, bukan Sony atau Samsung yang kebanyakan dipakai di ponsel-ponsel dengan kameranya yang bagus. Tapi nanti kita lihat ya di review apakah emang kurang bagus atau ternyata wah. Lalu yang keempat tuh versi Android ya, ini tuh harus dibahas di awal karena kita udah dikasih Android 13 dengan skin MIUI 14. Jadi tenang, karena kan ada ya ponsel keluaran sekarang tapi masih Android 12 atau bahkan ada seri Redmi yang pakai Android 11. Itu keterlaluan sih. Tentunya si MIUI ini dibekelin berbagai fitur menarik luar dalam ya, mulai dari NFC sampai utilitas MIUI yang ngebantu. Nah, ada yang bilang ya downgrade karena pakai ini, Snapdragon kepala 7, lebih tepatnya 7 Plus Gen 2. Padahal kan sebelumnya kepala 8 ya, tapi tunggu dulu, ini adalah Snapdragon seri 7 tertinggi saat ini, yang dimana konfigurasi CPU-nya tuh beda tipis dengan Snapdragon 8 Gen 1. Tipis banget, yang beda jauh tuh ada di sektor GPU-nya sampai 40%-an. Dan sama-sama pabrikasi 4 nanometer, jadi secara teori tuh harusnya ya irit. Sehingga simpelnya itu kayak Snapdragon 8 Gen 1 versi Lite. Yang bedain dari Snapdragon 8 Gen 1 juga ada di sektor ISP-nya atau pemrosesan gambar, sama kecepatan modemnya juga beda. Sehingga pembandingnya tuh di sini sama Snapdragon 8 Gen 1, bukan Snapdragon 870 yang dipakai di Poco F3 atau F4. Emang Snapdragon 870 tuh di sektor ISP-nya masih lebih bagus ya secara teori. Namun secara keseluruhan Snapdragon 7 Gen 2 tuh sangat menarik sih, bisa dikatakan upgrade ya dibandingkan seri pendahulunya. Chipsetnya ini ditemenin dengan RAM LPDDR5 8 atau 12 GB dan penyimpanan UFS 3.1 256 GB. Dan tentu saya pilihnya yang 8 GB ya RAM-nya karena supaya tahu gimana sih base modelnya gitu, apakah worth it atau enggak ya. Oke, jadi sekian aja ya video previewnya, ditunggu aja video reviewnya, jadi jangan lupa juga buat like, share, subscribe, Fixme, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.